Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam. Ustaz, sehat? Masya Allah. Udah lama? Alhamdulillah lumayan. Udah. Siap. Ya, taruh ini dulu. Masya Allah, Ustaz. Ini tempatnya enak banget, Ustaz. Ya, Alhamdulillah segini adanya. Di Bogor emang rata-rata sih dingin ya. Alhamdulillah. Adem ya. Ya. Masya Allah. Ini tepatnya di desa apa, Ustaz? Ini Desa Bantarsari. Oh, Bantarsari. Ya, Kecamatan Cabungur. Ini namanya Kampung Babakan Tua. Kampung Babakan Tua. Babakan Ya. Tua. Masya Allah. Tepatnya kita berada di pondok pesantren Darun Nahdoh, Darun Nahdoh. Islamnya Pondok Putri. Pondok Putri. Ya, Berarti ada Pondok Putra. ada Putra. Nah, ini kebetulan ini justru rintisan awal di sini. Berarti ini cikal Cikal bakal. bakal. Ya, tadinya di tahun pertama itu ini kita nerima putra kan 15 orang, 3 tahun lalu. Sekarang kita nerima putri, ya. Jadi yang putra dipindah ke Pondok Putra, ini jadikan Pondok Putri. Berarti gitu. ini khusus putri. Ya, betul. Berarti ini ada berapa lantai nih, Ustaz nih? Ini ada 2 lantai dengan luas, ya ini full kayak habis semua ini tanahnya sekitar 300. 300 meter ya. Iya. Berarti yang lantai atasnya untuk asrama. asrama putri. Asrama, iya. Kapasitas berapa, Ustaz, di atas? Bisa sampai mungkin inilah sekitar 35-40 ya. Wah, Cuma yang juga baru ada kita kan baru nerima 25. 25 santri. Iya. Santriwati ya. Insya Allah mungkin 2 bulan lagi ada penerimaan. Oh, 2 bulan lagi nih. Ya, kira-kira mungkin masih cukup 15 santri lah. Mudah-mudahan. Putri, ya. Tapi memang ini gedungnya itu memang baru terbangun atau memang sudah ada gedung tadinya gitu? Jadi ini sebetulnya awalnya rumah yang sangat-sangat sederhana, yang kemudian ini jadi sebagian besar itu memang diwakafkan. Tadinya kan awalnya majelis ini ya, Iya. majelis kecil sekali, dan ini majelisnya sendiri sebenarnya udah berjalan hampir, berarti sejak saya pindah ke sini 13 tahunan lalu lah. Udah lama juga Ya. Masya Allah. Dan kemudian saya terpikir untuk 3 tahun belakangan itu membuat pesantren. Pesantren ya. Ya. Masya Allah. Karena ya. Berarti ini untuk pembangunannya itu berapa lama, Ustaz, waktu pembangunan pondok pesantren ini? Sampai selesai ini belum lama sebetulnya, mungkin hampir 2 tahun lah. 2 tahun ya? 2 tahun ya. Kita awalnya ya biasa mungkin ada modal sedikit. Kebetulan mungkin ada, ya alhamdulillah banyak donatur. Banyak donatur ya? Masya Allah, luar biasa ya. Berarti ini semuanya biayanya, bukan semuanya sih, cuman dominan ya, sebagian besar memang. Wakaf ya? Ya wakaf, betul. Masya Allah. Waktu itu menyebarkan wakafnya di mana nih, Ustaz? Menggalang dananya lah gitu. Ya kita kebetulan karena era media sosial ya, tapi sebetulnya saya juga seorang yang terlalu gagap juga sebetulnya. Makanya paling lewat Facebook, lewat media WA segala macam. Dan kebetulan memang alhamdulillah kita dihubungkan dengan Badan Wakaf Al-Quran. Ya. Makanya kemudian lewat para wakif, para muslimin melalui Badan Wakaf Al-Quran ini, ya ini yang banyak membantu justru dari BWA ini. Oh gitu. Hampir ya mungkin 80%. 80%? 80%. Jadi ya kita juga mengucapkan terima kasih kepada para wakif, para muslimin, terutama yang menyalurkan hartanya untuk wakaf ini lewat Badan Wakaf Al-Quran. Masya Allah. Berarti ini waktu itu total ininya berapa, Ustaz ya? Total proyeknya itu kan salah 1 M ya. 1 M? Ya kira-kira. Itu full funded itu 1 M ya? ya? Betul, dari BWA. Masya Ya. Allah, luar biasa. Ya, Wow. Tapi tadi kan saya lihat jalannya agak sedikit masuk ke dalam ya lewat betul. gang. Ini pembangunan ada kendala nggak waktu itu? Ya banyak kendala sebetulnya di awal-awal ya. Baik kita kan waktu itu cuma ada uang itu juga memang uang dari wakaf juga, itu 40 juta. Sebetulnya yang nggak mungkin dengan 40 juta. Cuma saya istilahnya berpikir insya Allah ketika kita mulai ya, dan kita yakin bahwa Allah Maha Kaya, ya kita mulai di waktu itu pembangunan. Masya Allah. Tapi relatif memang alhamdulillahnya setelah kita mulai relatif inilah terus, paling kita pernah libur bangun itu 1-2 minggu lah mungkin. Tapi ya setelah kita mulai itu sebenarnya alhamdulillah ya banyak uluran tangan lah dari kaum muslimin, termasuk tadi dari
para karena Oke. juga kan ketika kesungguhan Ustadz untuk membangun pesantren itu kan dilihat ya sama ya, para dermawan kan. mudah-mudahan Iya insya kan? Allah, ya. Ya, ini juga alhamdulillah kita bisa merealisasikan amanah dari para wakif sehingga ya alhamdulillah sampai berdiri bangunan ini yang walaupun tidak terlalu mewah tapi ini cukup representatif lah untuk Betul. pondok putri itu ya. Ini 2 lantai gitu. Makanya ya di samping kita bersyukur kepada Allah ya kita juga sangat berterima kasih kepada para wakif, para muslimin yang telah menitipkan amanah wakafnya di pondok ini melalui tadi diantaranya BWA ya, walaupun ada dari yang lain juga. Alhamdulillah. Berarti ini bukti ya? Ya. Bukti bahwa dana yang para dermawan atau para wakif titipkan ke BWA ini hasilnya. Hasilnya ya, alhamdulillah ini 100% insya Allah. 100% ya? Semua ya? Apa termasuk ke yang putra juga? Ya ada putra juga ada sebagian kecil ya. Masya Allah luar biasa. Tapi ini sebagian besar di sini ya. Sebagian besar di sini ya? Ya. Masya Allah. Jadi enak ini tempatnya adem gitu kan. Ya, karena kan memang konsepnya itu memang biasanya itu kalau pesantren itu di kampung-kampung ya. Jadi kan adem gitu kan. Dan ini memang kita sejak awal berkomitmen ini prioritas itu yatim duafa. Makanya kita full beasiswa untuk mereka. Oh Masya Allah, free dong buat yatim duafa dong? Insya Allah, ya. Berarti santrinya ini sebagian besar yatim duafa? Ya, betul. Dari mana aja tuh Ustaz? Yang paling jauh ada dari Aceh, dari Padang, dan dari Lombok. Dari Jawa juga ada, Jawa Barat, ya, dari Banten, Serang, dari Bogor juga ada gitu. Itu yang ke Lombok kenapa bisa ke sini? Coba. Ya, ini kan era media sosial ya. Iya. Ya, mungkin mereka melihat itu. Masya Allah. Emang kira-kira nih menurut Ustadz nih, apa yang bikin orang Lombok tuh mau belajar di sini? Apa karena materinya kah atau apanya kah? Karena kan kalau secara ini kan umum pesantren sama aja materinya kan, paling rata-rata kan kitab kuning, kitab Arab gundul gitu kan. Ya mungkin gini, saya sih kalau alam ya, tapi saya merasa gitu ya, karena saya aktif sebagai penulis ya. Saya sudah cukup lama sebetulnya, termasuk di media sosial. Ya, di antaranya mungkin banyak yang membaca tulisan saya yang rata-rata memang membahas tentang keislaman ya. Masya Allah. Jadi orang juga mungkin sebagai mengenal saya sebagai ya katakanlah ustadz, aktivis dakwah, dan kebetulan juga punya latar belakang untuk pondok pesantren itu. Mungkin di antaranya itu barangkali ya. Berarti Ustadz dulu mondok juga ya? Alhamdulillah ya. Sambil kuliah kita mondok, kemudian juga waktu kecil ya biasalah kita di sekolah, paginya di sekolah umum, sorenya di madrasah gitu kan. Ya, itu. Berarti dulu mondoknya di mana Ustadz kalau boleh tahu? Di Bandung ya, di samping waktu di usia-usia sekolah itu saya biasa berguru ke sejumlah kiai di kampung lah, di Kuningan itu. Oh di Kuningan. Kalau kuliahnya? Kuliah di Sastra Arab Unpad, ya. Universitas Pajajaran? Bandung. Gitu. Wah, Masya Allah. Berarti udah tahun berapa lulusan waktu itu? Dulu saya udah tua sebetulnya ya. Jadi saya lulus tahun 1996. 96. Udah lama banget. Masya Allah. Ya, sekarang. Tapi alhamdulillah nih dari semangat Ustadz yang memang luar biasa gitu kan ya. Yang tadinya memang ini dari awal mau bangun pesantren atau ada ininya saat apa? Awalnya dulu misalkan tempat kajian-kajian kecil atau gimana gitu. Ya. Jadi memang saya kan pernah biasalah dari sejak mahasiswa sampai rumah tangga sekian tahun biasa pindah-pindah itu ya. Dan saya selalu berharap ketika meninggalkan ya kontrakan itu ya di daerah tertentu dimanapun itu harus meninggalkan jejak yang baik. Termasuk di sini kebetulan kita tinggal di sini ya, maka kita merintis pengajian. Ya di lingkungan sini, lingkungan RW sini yang memang belum ada. Awalnya dari rumah ke rumah warga gitu ya, sampai kemudian kita coba bangun majelis di sini, kurang lebih bangunan majelisnya awalnya majelis lah. Majelis 3 tahun keliling gitu ya, artinya majelis keliling di rumah warga. 3 tahun berikutnya baru dibangun majelis sederhana ya, kira-kira ya 50 orang lah lingkungan sini itu ya. Nah kemudian baru 3 tahun terakhir ini kita terpikir untuk bikin pesantren. Gitu. Masya Allah, luar biasa ini.
Berarti ini santrinya lagi kemana nih santri? Nah, jadi santrinya kebetulan ini kan ada kegiatan bersama di Pondok Putra ya. Ada simaan Al-Quran. Oh, simaan Al-Quran. 30 juz. Kebetulan ada santri yang memang sudah 30 juz. Dan rata-rata emang banyak yang 5 juz ke atas itu ya. Ada yang 25, ada yang 18, ada yang 30 juz. Masya Allah. Nah ini tahun ketiga nih. Tahun ketiga ini? Berarti total santrinya berapa Ustaz? Baru 60. Baru 60 Jadi ya? 35 putra, di sini 25 putri. Wah, Masya Allah. Luar biasa. Berarti masih dibuka lagi ya? Insya Allah karena ya, kita inginnya sih sebanyak mungkin menampung santri ya. Minimal misal 1000 santri. Masya Allah. Iya sih memang penting punya target ya. Ya, target. Terutama kan kita yang membuka peluang pada tadi yatim duafa yang mungkin orang tuanya pingin sekali memondokkan anaknya sementara mereka terkendala biaya gitu. Betul. Masya Allah. Dan ya bukan karena kita banyak uang ya, justru karena kita yakin Allah Maha Kaya dan yakin banyak kaum muslimin yang punya kepedulian. Masya Allah. Ya, makanya kita juga memberikan kesempatan pada kaum muslimin yang diberikan kecukupan harta bisa turut berkontribusi di pondok ini. Baik Ustadz, mungkin kita ngobrol lebih jauhnya di sana aja kali ya, di Pondok Putra ya, karena kan santri juga banyak di sana kan. Iya. Biar kita dapat berkahnya juga nih betul, di sana kan ya. Iya. Kita nanti ngobrol terkait dengan kisah-kisah Ustadz yang inspiratif tuh. Ya, karena insya Allah. antum Ustadz juga sebagai penulis, saya butuh juga nih sedikit wejangan lah terkait dengan nasihat lah mungkin nanti ya. Baik Ustadz, nanti kita kesana langsung ya. Ya, baik. Nah, sahabat dan pemirsa Wakaf TV, sekarang saya sudah di Pondok Pesantren Darun Nahdoh yang Putra. Tadi kan kita sudah di yang Putri ya. Tadi kita sudah lihat luar biasa dari itu hasil wakaf loh ya. Wakaf saya tadi ya. Betul, wakaf semua ya. Wakaf WA. dari sahabat wakaf semuanya yang sudah direalisasikan seperti itu. Dan coba bisa bayangkan lah para pemirsa ya, seperti apa manfaatnya gedung tersebut sehingga pahalanya bisa juga mengalir ke kita gitu kan, pahala dari santrinya, pahala dari pengajarnya, dari pengasuhnya itu bisa ngalir ke kita juga gitu kan. Dan sekarang kita mau coba ngobrol dengan Ustadz Arif B. Iskandar terkait dengan pondok pesantren yang di Putra dan Putri ini. Ustadz, sebelum kita ngobrol ke pesantren mungkin saya tertarik nih terkait dengan latar belakang. Ini karena kan gini, adanya pesantren ini pasti kan ada behind the scene-nya kan, seperti apa sampai terbangun, dan adanya Ustadz Arif, adanya keinginan Ustadz Arif itu membangun pesantren pasti kan ada ceritanya kan, kisahnya kan. Nah, boleh nggak Ustadz diceritain tuh bagaimana Ustadz kok tiba-tiba ada keinginan pengen bangun pesantren? Baiknya cerita panjang, cerita pendek nih. Panjang boleh. Panjang boleh ya. Ya, jadi pertama ya ingin saya back ke belakang gitu. Saya kebetulan alhamdulillah dididik ya dengan latar belakang keagamaan yang cukup lah. Saya dari awal dulu ya di SD paginya, kemudian sorenya di madrasah ya. Kemudian saya juga berguru kepada kiai-kiai kampung situ ya. Kemudian sampai saya kuliah pun tetap mondok di Bandung ya. Kebetulan kuliah di sastra Arab di Unpad itu. Nah, singkat cerita itu yang kemudian ditanamkan sejak kecil kecintaan terhadap agama ini ya. Masya Allah. Sehingga ini yang selalu kemudian semangat dakwah itu selalu ada bahkan sampai hari ini. Nah, kemudian saya singkat cerita setelah mulai perjalanan panjang, dulu kan ngontrak dari rumah ke rumah sejak mahasiswa, dan dimanapun saya selalu ingin ada jejak kebaikan itu ya. Di antaranya dengan membuka pengajian bagi warga, bagi masyarakat. Sampai akhirnya saya nyasar sampai ke sini gitu ya, di Desa Bantarsari ini sekitar 14 tahun yang lalu. Kebetulan alhamdulillah ada rezeki membeli satu rumah yang sangat sederhana waktu itu, cuma bisa tempati lah. Di situ pun saya biasa kita merintis pengajian yang kebetulan di RW saya itu belum ada pengajian. Jadi pengajian dari setahun, 2 tahun, 3 tahun itu dari rumah ke rumah. Sampai akhirnya rumah saya sedikit direnovasi, dijadikan majelis.
dan itu berjalan kurang lebih 10 tahun lah. Nah, tapi saya berpikir pertama ini kalau majelis saja ini efek terhadap perubahan masyarakat mungkin tidak terlalu ada, tapi tidak terlalu ini. Nah, ini saya berpikir bagaimana kemudian saya ingin bagaimana punya peran dalam melakukan kaderisasi, ya, supaya muncul kader-kader dakwah, ya, para penghafal Al-Quran, para pejuang Al-Quran itu. Kemudian makanya saya terpikir untuk membangun pondok. Itu juga didasarkan pada dua hal sebetulnya. Pertama adalah terkait dengan usia saya ya, yang sekarang itu udah 50 tahun ya. Dibalik 15 tahun. Sementara kan saya membaca banyak referensi termasuk bagaimana pernyataan Imam Malik dulu di Madinah itu, kata beliau, kami itu penduduk Madinah kalau sudah usia 40 tahun itu fokus ke akhirat gitu. Jadi urusan dunia itu ya nomor sekian lah, fokus akhirat. 40 tahun itu kan kalau kata Nabi kan gini, kata Nabi, inna amari ummati baina sitina wa sab'ina sanatan. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Nabi saya 63 tahun ya, 60 tahun. Jadi kalau kita menghabiskan 40 tahun, usia kita berarti kan 2/3 lah. Usia kita kira-kira itu ngurus katakanlah dunia. Wajar kalau sepertiganya itu fokus ke akhirat. Mungkin tuh yang disampaikan Imam Malik. Yang kedua adalah berkaitan dengan hadis Nabi bahwa idza mata ibnu adama in qata amalu illa min salasin. Shadaqatun jariyah aw ilmin yutaqwa bihi aw waladun sholihin yad'ulah. Jadi ketika anak Adam meninggal, ya kan ini sering disampaikan ya, maka terputus segala pahala amalnya kecuali 3, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, termasuk anak-anak yang mendoakan kita. Nah, saya berpikir gini, kalau kita beramal mengandalkan panjang usia kita yang 60-70 tahun itu, betapa sangat sedikitnya gitu, betul ya? Betul. Tapi kalau kita punya tadi amal jariyah, diantaranya tadi wakaf, termasuk bagaimana kita menyebarkan ilmu, itu kan pahalanya itu bisa ribuan tahun sampai kemudian hari kiamat. Kalau lah misalnya kiamat 1000 tahun lagi itu ya, kalau lah misalnya kiamat 1000 tahun lagi, berarti ada pahala yang mengalir 1000 tahun, ya, melampaui usia kita gitu kan? Walaupun sudah mati. Sudah mati. Maka kalau kita hanya beramal ketika kita hidup, kayaknya sedikit banget gitu. Betul. Nah, ini makanya saya kenapa membangun ini antara sebagai tadi ya legasi, atau kemudian saya ingin meninggalkan jejak. Mudah-mudahan pondok ini yang saya rintis itu sampai terus bertahan ya, mungkin sampai hari kiamat, melahirkan banyak kader dakwah ya, yang tentu akan mengalir juga kepada siapapun yang berkontribusi di sini. Ya mungkin buat saya, insya Allah, buat kemudian para ustadz, termasuk para wakif yang betul-betul mendukung kegiatan ini. Kita bisa bayangkan di sini kan pondok ini didedikasikan khususnya bagi yatim duafa dan full beasiswa. Masya Allah. Ya, katakanlah gratis seperti itu. Mereka yang setiap hari murojaah Al-Quran itu bisa mengulang-ulang bukan ratusan, mungkin ribuan ayat. Betul. Padahal kata Nabi kan satu ayat aja bisa dibahas dengan 10 kebaikan kan. Iya. Coba bayangkan kalau kemudian makannya dijamin oleh kita. Ya, yang mereka punya tenaga untuk menghafal itu hasil dari kita, kontribusi kita. Apakah juga tidak mengalir juga pahalanya buat kita? Ya kan? Maka inilah yang kemudian menginspirasi saya untuk membangun pondok ini dan juga menjadi inspirasi buat siapapun ya untuk juga berkontribusi dalam tadi ya kita beramal ya. Kalau istilah bisnis itu kan ada, kalau kita itu selalu ingin menghendaki yang disebut passive income ya. Kalau sekarang mungkin apa ya, pasti pahala gitu ya. Artinya apa? Kita diam aja, dapat ya. Pahala mengalir. Bahkan kita meninggal, pahala terus mengalir. Nah itu yang ingin saya, motivasi saya membangun pondok ini. Gitu. Masya Allah, luar biasa ini. Berarti gini Ustaz, terkait tadi dengan kaderisasi dakwah tadi itu ya. Nah ini kalau yang saya pribadi pernah mendatangi beberapa pondok pesantren itu mungkin ada mungkin konsep-konsep kader dakwah ya, karena kan berbeda ya konsep atau torikohnya gitu kan. Nah kalau untuk yang di Darun Nahdoh ini
Seperti apa nih Ustadz konsep untuk mencetak kader-kader dakwah yang tangguh dan profesional itu misalkan? Jadi pertama ini ya, jadi sedikit sebelum ke sana, saya kebetulan dari latar belakang ya ekonomi apa ya mungkin lemah gitu ya, yang dulu sangat ingin mondok ya, walaupun alhamdulillah juga ya terlaksana, tapi dengan susah payah gitu ya. Kemudian sementara kita juga menyaksikan sebetulnya banyak juga kalangan duafa, kalangan yatim yang orang tua juga sangat menginginkan itu, tapi mereka tidak punya biaya. Maka kita ini dedikasikan untuk mereka itu ya. Masya Allah. Alhamdulillah di sini ya sebagian memang yatim duafa. Yang kedua terkait dengan visi misi katakanlah pondok ini kan pondok tahfiz ya. Tahfiz ya. Pondok tahfiz itu saya kira sudah banyak ya. Dan saya ingin ada satu katakanlah mungkin aspek plusnya itu di mana gitu. Nah saya ingin pondok ini mencetak, kalau kita ini punya moto mencetak atau apa mengkader, menciptakan, melahirkan para penghafal, ya pengamal dan pejuang Al-Quran gitu. Penghafal, pengamal dan pejuang Al-Quran. Makanya di sini ya, jadi kenapa penghafal ya mereka jelas harus ini target. Salah satu targetnya adalah mereka hafal Quran, jadi hafiz Quran. Pengamal artinya apa? Mereka juga harus punya akhlak dan akhlak Al-Quran. Makanya saya selalu bilang, walaupun ini bahasa saya itu, kalian bolehlah gagal, misalnya jadi penghafal Quran. Walaupun itu jelas harus dikejar, betul ya. Betul. Jangan sampai gagal. Tapi jangan sampai kalian gagal menjadi orang yang berakhlak dengan Al-Quran gitu. Masya Allah, ya, betul. Makanya kita di sini menekankan adab Al-Quran itu bagaimana diamalkan oleh mereka. Yang ketiga tadi, kenapa pejuang Al-Quran? Karena realitasnya hari ini sebetulnya Al-Quran ini baru sekedar dibaca, baru sekedar dihafal. Yaitu juga alhamdulillah. Tapi kan Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai risalah itu kan untuk mengatur kehidupan kita. Diamalkan itu diamalkan, tadi ya? Diperjuangkan bagian supaya diterapkan. Tentu dengan cara-cara yang sesuai dengan Thariqah Rasulullah SAW ya, tanpa kekerasan. Kita dakwahkan kepada masyarakat, kepada siapapun, supaya mereka itu terdorong untuk menerapkan Al-Quran dalam kehidupan mereka gitu. Kira-kira itu mungkin dari sisi ini secara global ya. Jadi mencetak penghafal, pengamal dan pejuang Al-Quran. Pejuang Al-Quran ya. Nah berarti di sini untuk apa namanya, hanya apa belajar agama Islam saja atau ada yang apa namanya mata pelajaran lain gitu? Ya. Jadi kita ini sebenarnya target 6 tahun ya. 6 tahun itu dari kita lulusan SMP, lulusan SD ya. Nah di sini di 3 tahun pertama fokus sebetulnya Al-Quran, hafiz Quran ya, hafiz Quran. Jadi kita survei dan mungkin melihat juga kemampuan anak maksimal insya Allah di 3 tahun itu sudah hafiz Quran. 3 tahun ya? 3 tahun ya. Nah tapi selama 3 tahun ini sebenarnya ada muatan yang lain. Jadi kira-kira 70% tahfiz Quran, kemudian 30% itu kajian kitab-kitab dasar, Saqafah Islam dasar lah. Saqafah Islam dasar. Ya, kitab kuning lah. Seperti ya kalau lugohnya kan jurumnya itu sudah mutlak ya. Iya. Jurumnya adabnya misalnya ta'lim muta'alim. Kemudian fikihnya safin atau takrib. Jadi itu yang 3 tahun pertama, tahfiz Quran, kemudian kitab kuning atau sakofahnya. Nah setelah mereka hafiz Quran baru mereka ada pendalaman sakofah ya, mulai bicara kemudian katakanlah nanti fikih, kitab-kitab fikih yang kitab-kitab menengah itu ya, kemudian ada usul fikih, ada kitab kajian tafsir, ulumul hadis itu. Intinya kita ingin ketika mereka lulus dari sini bukan sekedar hafal Quran tapi juga bisa menjelaskan isi Al-Quran. Makanya ini target kita ya, mereka paling tidak di sisi lugo mereka bisa membaca kitab gundul lah. Ya. Dan yang kedua tadi bisa membaca tafsirnya, tafsir Al-Quran. Supaya mereka bukan hafal Al-Quran, bukan hanya hafal Al-Quran tapi juga bisa menjelaskan isi Al-Quran. Nah itu yang Masya Allah. Ya. Karena 3P tadi itu menurut saya sudah luar biasa itu Ustaz. Yang mengamalkannya itu mungkin yang paling berat kan? Karena kan memang perlu keistiqomahan ya Ustaz dalam mengamalkan itu. Nah kemudian Ustaz, saya juga sedikit pernah melihat gitu ya,
kajian Ustadz itu di beberapa tempat di channel YouTube juga gitu kan. Dan memang kalau yang saya lihat itu spesialisasi atau bidang yang didalami Ustadz itu adalah adab, akhlak, terus sama pemikiran Islam gitu kan ya. Nah, saya tertarik nih terkait dengan pemikiran Islam nih Ustadz. Coba apa namanya, mungkin sahabat wakaf juga kan belum tahu apa sih, kok ada pemikiran Islam itu apa sih? Kan kita sudah sholat, kan kita sudah haji, kan kita sudah umroh, ya kita pemikiran itu udah Islam dong, kita udah masuk Islam. Nah itu maksudnya gimana sih pemikiran Islam itu? Ya jadi kalau kita lihat realitas sejarah umat Islam itu kan mereka bangkit karena pemikiran, mundur juga karena kemunduran berpikir, ya kan? Kalau kita lihat kejayaan Islam itu kan di misalnya era Abbasiyah itu kan karena betul-betul optimalisasi peran pemikiran Islam itu betul-betul atau akal mereka didaya gunakan itu ya. Tentu dengan tadi pemikiran Islam. Tapi kan kita tahu belakangan kan terutama di era Khilafahan Utsmaniyah yang terakhir sampai runtuhnya khilafah, sampai sekarang kemudian umat Islam sebetulnya di era keterjajahan. Walaupun mungkin sekarang bukan era penjajahan fisik, tapi lebih penjajahan pemikiran. Ya, jadi ketika umat mundur secara pemikiran Islam itu sangat mudah kemudian dijajah oleh pemikiran Barat sekuler yang faktanya terjadi hari ini. Kita lihat bagaimana umat Islam tapi kepribadiannya kebarat-baratan kan. Ini kan diawali pemikiran mereka yang pemikiran seperti apa? Pemikiran sekuler. Ya, orang Islam tapi pemikiran sekuler, gitu kan. Itu yang kita saksikan hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena ini sebetulnya pengaruh dari penjajahan. Kita lihatlah misalnya di negeri ini ya. Penjajahan itu memang penjajahan diusir, ya kan? Tapi mereka mewariskan sistem pendidikan sekuler, hukum-hukum yang sekuler. Bahkan terakhir kan KUHP yang baru pun sebetulnya coraknya corak penjajah juga gitu. Iya, itu buktinya apa? Ini lepas sama sekali dari Islam. Ya. Karena sebenarnya kalau kita lihat Nusantara ini sebelum Indonesia berdiri itu kan sebetulnya kesultanan-kesultanan. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah itu kan sebenarnya penerapan hukum Islam itu dilaksanakan oleh para penguasa Muslim saat itu. Tapi karena pengaruh penjajahan, ya katakan alhamdulillah sudah merdeka secara fisik, tapi sebetulnya boleh katakan ini kemerdekaan itu kan kalau yang saya bayangkan, yang saya lihat itu kemerdekaan nasional itu adalah awal penjajahan baru. Penjajahan apa? Penjajahan secara pemikiran, secara politik, secara ekonomi, gitu kan, secara hukum gitu. Nah ini kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dijajah? Karena umat Islam ini tadi mundur taraf berpikirnya. Seharusnya gimana Ustaz? Umat Islam tuh seharusnya biar pemikiran Islam tuh ya, makanya dibangkitkan dengan pemikiran ideologis Islam gitu ya. Jadi sebagaimana kemudian kalau Barat itu sekuler kan wajar ya. Karena kita tahu bahwa Kristen itu kan bukan sebuah agama yang bercorak ideologis. Hanya agama yang ritual, spiritual. Sementara secara alamiah manusia itu butuh aturan kan. Bagaimana aturan hidup keduniaan mereka. Maka ketika orang Barat kemudian melakukan revolusi, ya industri, kemudian revolusi Prancis melahirkan sekularisme, itu wajar. Jadi agamanya, urusan akhirat mereka serahkan kepada agama Kristen, urusan keduniaannya, ekonominya, politiknya, itu kan diserahkan pada mereka itu ya. Maka muncul para ekonom seperti Adam Smith, tapi Ricardo, yang kemudian diterapkan, diambil gagasan, diterapkan bukannya di Barat tapi juga di dunia Islam termasuk di Indonesia. Politiknya kan dari seperti ajaran Montesquieu, jadi John Locke segala macam. Itu kan mereka ambil, diterapkan juga termasuk di ekspor ke dunia Islam. Ini yang menyebabkan tadi umat Islam itu mereka hidup dalam sebuah sistem yang sekuler. Ya. Coba kita bayangkan kalau mereka punya kerangka berpikir ideologis, saya yakin mereka akan menolak apapun yang di luar Islam, akan menolak komunisme, akan menolak sekularisme. Nah, kenapa mereka nerima? Karena tadi pemikiran Islamnya udah mundur. Islam itu hanya sekedar soal ajaran spiritual dan ritual belaka, ya. Sehingga mereka tidak menyadari bahwa umat Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya, Allah kan mengatakan Islam itu kan tibyanan likulli syai'in, menjelaskan segala perkara, tidak ada satupun yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Pertanyaan kenapa mereka tidak merujuk pada Al-Quran?
yang kemudian sudah di breakdown apa istilahnya oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka itu kan, sehingga apapun ada fikihnya. Betul. Contoh lah misalnya pengelolaan sumber daya alam itu kan sekarang kalau kita lihat kan hampir mungkin 80% itu dikuasai oleh swasta, oleh asing. Bahkan terakhir nikel kita itu kan 90% itu Cina. Padahal kalau kita kembalikan pada fikih pengelolaan sumber daya alam itu kan ada yang disebut dengan al-milkiyah ammah ya, kepemilikan umum yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi, swasta, apalagi asing. Harus dikelola negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada masyarakat atau rakyat dalam bentuk mungkin pelayanan kesehatan gratis, pendidikan gratis. Itu kan kalau kita bisa menggunakan fikih Islam. Kira-kira begitu ya, secara garis besar. Berarti memang apa yang tadi saya katakan, kalau kita sudah sholat, sudah zakat, puasa itu belum termasuk ya, walaupun memang itu ritual belum kafah ya. Iya. Walaupun memang itu memang kewajiban bagi kita, tapi belum masuk benar-benar pemikiran Islam yang kita maksud tadi situ ya, betul. Masya Allah, luar biasa. Kira-kira gitu. Kita break azan dulu sebentar ya. Baik Ustadz, tadi penjelasan terkait dengan pemikiran Islam itu luar biasa walaupun singkat ya, tapi itu sudah bisa membuka, kalau saya pribadi sih kebuka sih, maksudnya maksud dari pemikiran Islam itu kan. Nah Ustaz, kita coba masuk ke tempat ini nih Ustaz nih, pondok pesantren dengan Putra ya. Tadi kan kita sudah ke Putri. Nah ini sebenarnya kalau saya lihat kan depan ada bangunan asrama, kemudian di sini ada rumah, kemudian di belakang kita ada masjid. Nah ini tempat belajarnya di mana Ustaz? Iya. Kita belum ngeliat tempat belajar nih. Ya, jadi kebetulan kita mendapatkan amanah wakaf ini 3.000 meter lah ya, 3.000 meter. Nah kebetulan sudah ada bangunan. Ya kira-kira 100 meter lah. Yang kemudian waktu itu 1 lantai. Sebenarnya bangunan itu awalnya kita ini kan untuk kantor. Tapi sementara ini karena kita ini terus terang untuk Pondok Putra belum punya asrama sebetulnya. Belum punya asrama. Jadi ini bangunan ini ya itu diperluas sedikit ke pinggir kemudian ke atas sehingga itu menjadi penampungan santri sementara. Sekarang sih ada sekitar 35 santri gitu. Nah justru kita baru akan membangun asrama yang sebenarnya kira-kira itu nanti di minggu depan insya Allah. Minggu depan? Di sebelah masjid ini. Masya Allah. Ya, di atas itu. Oh di sebelah situ? Ya, kira-kira ya kita akan membangun 3 lantai mungkin insya Allah dengan 2 atau 3 lokal gitu. Nah tadi ditanyakan bagaimana belajarnya. Ya kita manfaatkan yang ada. Jadi masjid ini di samping tempat ibadah juga tempat belajar. Masya Allah. Santri. Ya. Mudah-mudahan makanya ke depan kita inginnya ada kelas-kelas sebetulnya. Tapi untuk sementara ini kita memanfaatkan fasilitas masjid yang ada di samping tadi untuk sholat, untuk murajah Quran, untuk ngaji kitab dan seterusnya gitu. Nah berarti sekarang yang memang lagi dibutuhkan itu hanya asrama saja atau yang dalam perencanaan gitu? Ya, jadi kita kan punya apa istilahnya jangkauan pandangan ke depan itu ingin sebetulnya menampung sebanyak mungkin santri yatim duafa itu ya. Nah jadi memang di sini yang baru tanah yang wakaf 3.000 ini kan mungkin baru sekitar 30% yang terpakai lah. Nah kita akan istilahnya dimaksimalkan dan ini juga sebenarnya pastinya nggak akan cukup. Kalau target kita 1.000 santri nggak akan cukup. Iya. Gitu. Makanya ini kita kebetulan ada penawaran dari pemilik lahan di samping pondok sekitar 7.000 atau 8.000. Nah itu yang sedang kita bebaskan. Karena ke depan kita ingin tadi menampung lebih banyak santri. Mudah-mudahan manfaatnya juga bisa diserahkan lebih banyak. Gitu. Berarti ada 2 proyek pembangunan asrama ya dan kelas-kelas ruang belajar. Yang kedua adalah pembebasan lahan untuk perluasan itu ya. Kalau 7.000 meter ini berhasil ya mudah-mudahan amin. Berhasil dibebaskan itu rencananya buat apa Ustaz? Pertama tadi kita ingin ada tentu penambahan asrama ya dari yang nanti sudah dibangun. Yang kedua kita ini ingin ada semacam lahan produktif ya di samping sekarang kita juga lagi buka kantin sederhana Santrimat ya
Santrimat atau Esmat kita. Esmat. Sebetulnya itu dalam rangka juga untuk memenuhi kebutuhan operasional. Karena ke depan kita, ya alhamdulillah, selama ini memang kita di backup penuh oleh para muhsinin, para wakif, para donatur. Tapi tentu kita ini juga berpikir ingin ada kemandirian gitu. Ya, tanpa harus kemudian juga kita menolak bantuan ya gitu, tapi kita akan harapkan, tapi kita juga ingin ada kemandirian supaya, terutama karena kita yakin kalau semakin banyak santri kan biaya operasional semakin besar. Kalau ada pemasukan dari di luar infak mungkin lebih baik gitu. Lebih baik, ya. Makanya tanah yang dibebaskan ini ke depan akan digunakan untuk unit usaha gitu. Masya Allah. Gitu, Mudah-mudahan segera terlaksana. Amin. Ustaz, Ya. Amin. Ya, ini juga makanya kita berharap dukungan dari para muhsinin, para wakif ya. Yang itu tadi Betul. sebagai bekal kita, pahala kita yang dengan usia yang pendek ini kan kita tidak seberapa, tapi mengandalkan mudah-mudahan Ya. pahala dari amal jariah yang insya Allah Masya berjarak bisa ribuan tahun sampai hari kiamat. Berarti gini Tat, Nah, kalau yang wakafin 3.000 meter ini kan katakanlah perorangan gitu kan ya. Dia kan sudah punya tanah betul. dan bangunan. Nah berarti kalau yang nggak punya tanah bisa juga dong, Bisa wakaf juga dong. Bisa juga. Untuk Makanya wakaf ini ya iya, 7.000 meter ya. saya pribadi terus terang sangat iri ke namanya Haji Amin ya. Masya Allah. Haji Amin, Kebetulan mudah-mudahan. jamaah saya Haji Amin Rahadra itu, saya selalu bilang ya antum ini udah punya bekal ya, kalau saya belum. Masya Allah. Paling juga mungkin ilmu yang tidak Berarti ini seberapa kesempatan, gitu. Ustaz, ya? Makanya kesempatan ini buat kaum muslimin, karena sebetulnya kan coba kita ini kalau ketika kita dapat harta berlimpah toh nggak akan dibawa mati kan. Iya, Ya kan, betul, kita akan meninggalkan kita atau kita tinggalkan. betul. Dan kalau bukan untuk kepentingan akhirat, buat apa coba? Iya benar ya, itu Ya benar kan? Ustaz. Betul kan? Jadi buat apa lagi? Ketika kalau untuk kepentingan Ya. dunia kita mati selesai. Betul. Dan saya ingat gini, coba kita ini di dunia coba orang berjibaku, bersungguh-sungguh. Kadang-kadang sikut sana, sikut sini. Padahal kata Nabi kalau kita nikmat dunia ya, Nabi itu menggambarkan, mengilustrasikan nikmat dunia nikmat surga atau nikmat dunia dibandingkan nikmat surga di akhirat itu kan seperti kalian memasukkan telunjuk kalian ke dalam air laut, ketika diangkat itu pakaian ada setetes kecil yang nempel. Iya. Nah itulah nikmat dunia Ya Allah. yang diperebutkan oleh sekian miliar manusia. Ya. Ya Allah Rabbi. Berarti Terus sisanya nikmat itu- surga ya sisanya laut samudera. Dan itu kan hanya mungkin bisa kita raih dengan amal-amal soleh. Masya Allah. Ya. Dengan cara apa? Di antaranya tadi amal jariah itu. Ini Ya. 7.000 Makanya kan meter. 7.000 ini. meter, Ustaz. Makanya kenapa untuk dunia kita begitu luar biasa, tapi untuk akhirat kok kita biasa aja. Betul. Ya. Waduh, sayang Makanya banget nih. kita ya harus belajar bagaimana dulu para sahabat ya, yang begitu mudah dalam berinfak Iya. dan berwakaf. Seperti Abdurrahman bin Auf itu kan, coba bayangkan pernah ada sebidang tanah beliau di Madinah. Itu beliau jual, kira-kira mungkin kalau sekarang diuangkan 100 miliar. Itu semua Ya Allah. untuk Masya Allah. disedekahkan kepada kaum muslim, fakir-fakir miskin. Masya Allah. Karena ya beliau sangat paham bahwa dunia ini sementara, harta nggak akan dibawa. Betul. Supaya harta dibawa gimana? Ya diinvestasikan dia. Itu kalau ingin kita bawa harta. Berarti sebenarnya harta bisa kita bawa mati. Bisa kita bawa mati kalau diinfakkan, disedekahkan, diamal jariahkan. Diwakafkan. Kalau tidak ya ditinggalkan begitu saja Tinggalkan dunia. ya. Masya Allah. Berarti ini jangan sia-siakan kesempatan nih, Ustaz. Sia-siakan, ya. Mau masih hidup ya. Iya. Ya. Jadi berarti kalau buat sahabat wakaf nih bisa langsung datang ke sini, bisa langsung ke betul. BWA gitu bisa ya. Ya silakan. Silakan untuk partisipasinya. Kita bahasnya bukan partisipasi ya. Silakan kalau ingin ada bekal akhirat. Betul. Itu Ustaz ya. Iya. Kalau Lebih ingin pas harta dibawa gitu, Betul. dibawa ke akhirat. Misalkan kita sayang sama harta, Betul. kita punya harta 100 miliar. Hmm. Ya udah 100 miliar bawa ke sini. Ustaz ya. Karena kan biar dibawa mati kan. Betul. Iya kan, Masya Allah. Saya sering melihat, membaca ya kisah-kisah ulama atau generasi sabda itu luar biasa. Contoh ada yang menarik misalnya gini, ada namanya ulama besar itu ya, Imam Lais bin Sa'ad. Kalau kata Imam Malik, beliau itu sebetulnya lebih faqih daripada Imam Malik. Ini Imam Syafi'i gitu ya. Tapi yang luar biasa itu beliau itu juga seorang pengusaha. Masya Allah.
yang setiap tahun itu bisa mendatangkan uang itu, kalau di uang itu 160 miliar. Setahun? Setahun. Banyak itu. Tapi beliau itu yang luar biasa, sering tidak bayar zakat. Oh. Ya sekarang banyak sih pengusaha yang tidak bayar zakat ya, yang asetnya miliaran, mungkin triliunan, tidak bayar zakat. Nah beliau ini tidak bayar zakat. Pertanyaannya kenapa gitu? Jadi ternyata menjelang haul ya 1 tahun, ya kalau 160 miliar jelas kan udah, jangankan 160 miliar, kita uang 100 juta nyimpan di bank itu udah kena zakat kan. Ini 160 miliar tidak bayar zakat. Ternyata sebelum haul ya masuk 1 tahun itu beliau habiskan hartanya, disedekahkan. Oh begitu. Yang tersisa tinggal nisab harta yang tidak kena zakat. Masya Allah. Katakanlah kalau 100 juta baru kena zakat, berarti mungkin yang dia belum sisakan 50 juta, 30 juta. Iya. Sekian miliarnya itu diinfakkan. Infakkan. Disedekahkan itu. Luar biasa itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena tadi mata batinnya Pemikirannya itu tadi ya. jauh ke depan, ke masa depan sebenarnya itu akhirat. Akhirat ya. Bukan di dunia. Masya Allah. Makanya saya juga selalu menanamkan ke anak-anak santri di sini, kalian nyantri di sini untuk masa depan. Masa depan kalian itu bukan di dunia, di akhirat. Masya Ketika penghafal Quran kalian bisa memberikan mahkota pada orang tua itu kan. Ini dalam banget ini. Masya Allah. Kalau dunia terlalu pendek lah, buat apa ini? Betul. Bukan berarti kita anti dunia, tapi jangan sampai dunia itu Betul. betul-betul mengendalikan kita sampai melupakan akhirat. Wah. Gitu. Masya Allah. Misalnya nggak sia-sia banget datang ke Dan sini. yang pasti gini, mungkin satu hal yang selalu saya ingat itu ya, sabda Nabi, mana qasas shadaqatun min malin. Jadi sedekah itu berapapun banyaknya tidak akan mengurangi harta sedikit pun. Masya Allah. Dan saya yakin dan harus yakin dengan sabda Nabi. Betul. Kan gak ada ceritanya ada orang kaya bangkrut karena sedekah. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nggak ada. Misalnya di kampung kita, Pak Haji kasihan tuh. Dulu mah orang kaya, sekarang bangkrut, kenapa banyak sedekah? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak pernah. Nggak pernah. Justru yang pelit boleh jadi bangkrut. Iya betul. Nah, Itu cuma banyak. Kalau kita yakin dengan sabda Nabi ya mari kita banyak menginfakkan harta. Dan yakin tidak akan mengurangi harta kita dengan disedekahkan. Justru tambah berkah. Oh. Tapi Ustaz, terkait dengan ini nih, apa namanya, hadis Nabi gitu kan. Bahwa kalau kita sedekah itu nggak akan mengurangi harta kita. Tapi pernah nggak sih Ustadz tuh apa namanya ada pengalaman spiritual tentang kejadian itu tuh? Ya. Ada nggak sih, pernah nggak sih? Nah kebetulan tadi ini justru berkaitan dengan pembangunan pondok ini. Jadi sebenarnya banyak cerita yang apa ya kadang-kadang di luar nalar juga. Sehingga saya berpikir kalau betul ini balasan di dunia ya. Kebetulan saya kan selalu memikirkan tentang pondok ini ya, dari mana dananya. Saya itu tidak punya uang. Ya, jadi modal awal membangun itu ketika ada 40 juta ya waktu itu. 40 juta yang tentu tidak akan cukup bahkan sekedar untuk pondasi ya. Iya. Itu kan nggak akan cukup. Sama sekarang. Tapi saya yakin itu ya. Dan saya yakin kebetulan ya alhamdulillah ya walaupun tidak banyak saya selalu membiasakan untuk bersedekah. Sampai waktu ketika membangun, kita ini sebenarnya sudah punya, saya itu punya utang, kebetulan saya ingat ya, punya utang ke material. Kira-kira ya 10 juta lah. Jadi singkat cerita di bulan Ramadan tahun 3 tahun yang lalu mungkin ya, atau 2 tahun lalu saya lupa itu. Saya kebetulan sedang perjalanan menjelang maghrib, sudah maghrib sebetulnya. Dan saya terlintas saat itu ada di pinggir jalan, ketika saya nengok ada seorang nenek-nenek yang sedang duduk dan tampak menangis. Sampai saya itu sudah lewat, kira-kira dari naik itu mungkin 10 meteran itu ya. Saya balik lagi, mencoba menegur. Rupanya si nenek ini pemulung, di depannya ada karung gitu ya. Dan dia lagi puasa, belum buka gitu. Singkat cerita, pokoknya saya waktu itu kebetulan ada uang cuma 100.000 di kantong. Terus sisa terakhir tuh kayaknya di kantong uang terakhir ya. Saya kasihkan ke nenek tadi dan singkat cerita besoknya tiba-tiba ada ibu-ibu ya dari Padang ya telepon bahwa beliau sudah transfer. Jadi awalnya gini, Ustadz saya itu sebetulnya udah transfer, niatnya itu mau wakaf 5 juta. Tapi kok kelihatan gagal gitu. Makanya saya transfer lagi
Pas saya transfer lagi, ternyata stroke-nya itu ternyata 2 kali muncul. Oh. Ya, berarti yang pertama itu berhasil. Yang kedua berhasil, berarti 10 juta. Masya Allah. Saya bilang, ibu nggak apa-apa, nanti kalau memang niatnya cuma 5 juta, ya saya akan balikin 5 jutanya gitu. Yang luar biasa, ibu itu mengatakan, nggak apa-apa Ustadz, mungkin ini udah rezeki saya. Bilangnya rezeki saya. Ya. Jadi 10 juta waktu itu transfer beliau, wakaf. Saya jadi berpikir malam tadi maghrib, saya infak 100.000. Dan saya berpikir tentang utang ke material 10 juta. Apakah ini balasan ya dari Allah langsung gitu? Wah. Nilainya kan berapa kali lipat tuh? 100.000 ya. 10 kali lipat. Jadi ya 10 juta ya berarti ya? Mungkin 100 kali. 100 kali lipat ya? Iya kan? Betul tidak? Iya. Masya Allah. Saya sampai ya Allah luar biasa, memang keajaiban sedekah itu jangankan di akhirat itu ya. Yang pasti akan Allah balas itu, di dunia pun ternyata Allah balas juga gitu. Dan itu banyak yang kayak gitulah di selama saya membangun pondok ini. Karena Allah paham betul nih masalah hambanya. Ya kan? Iya. Masya Allah. Yang pastilah gini, kalaupun tidak dunia, Allah pasti balas. Betul, betul. Karena memang Allah dan Rasul nggak pernah bohong. Ya betul. Masya Allah. Kira-kira itu. Ustadz, Masya Allah nih luar biasa nih kita ngobrol-ngobrol udah nggak kerasa. Ya. Udah hampir siang juga nih, udah sholat zuhur juga. Jadi intinya adalah pembicaraan kita, kesimpulannya terkait dengan semangat Ustadz Arif untuk bisa berdakwah tadi ya. Insya Allah. Kemudian agar dakwah itu bisa kentara betul hasilnya. Dan terus tadi berkembang terus dengan melahirkan kadar-kadar dakwah itu tadi. Dia ya. Karena kan nggak mungkin kita setelah mati harus ada yang nerusin dong, ya, pastinya betul, dong. Betul, ya. Berarti di sini tempat para penerus ya, insya Allah. yang perjuangan Ustadz Arif nanti ya. Insya Allah. Mudah-mudahan. Ustadz Arif, jazakallah khair. Terima kasih juga atas kunjungannya. Sama-sama, dan mudah-mudahan pondok pesantren ini segera banyak atau berdatangan wakif. Amin ya, donatur atau dermawan datang ke sini ya. Mudah-mudahan 7.000 meter, 2 lantai atau 3 lantai, insya Allah kelar. Amin. Karena buat Allah ini kalau menurut saya itu ya Allah makanya insya Allah. Kecil lah, gitu kan. Yang penting kita dekat sama Allah gitu ya. Betul. Dan bagi sahabat wakaf semuanya yang memang mau berinvestasi ya, mumpung masih hidup ya, ini salah satunya nih dari sekian banyak. Kalau investasi real ini. Bener real ya. Passive income ini bener, passive income itu di sini. Jadi kalau untuk sekitar Bogor silahkan datang ya. Kan datang ke sini di mana ini? Di Desa Bantarsari, Kecamatan Ranca Bungur. Ranca Bungur ya. Kampungnya Kampung Babakan Resmi Gali nanti. Kabupaten Bogor. Ya, Kabupaten Bogor ya, Jawa Barat ya. Datang aja ke sini bertemu dengan pengasuh langsung ya, Ustadz Arif, dan melihat Pondok Putra, Pondok Putri, silahkan ya. Mau yang mana, mau yang diwakafin, mau langsung 7.000 silahkan gitu kan. Silakan. Baik, sahabat dan pemirsa Wakaf TV, terima kasih jazakallahu khair yang telah menyaksikan tayangan kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan ada ilmu, pastinya ada ya. Tadi ada sedikit tausiah dari Ustadz Arif yang bisa kita ambil, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustadz. Masya Allah.